masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan ya, karena orang yang masuk ke agama Islam itu tidak boleh dipaksa dulur ya. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota kecil. Assalamualaikum, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Herman Official ya. Dan kali ini saya berada di tempat makam salah satu wali songo. Siapakah beliau? Kanjeng Sunan Bonang yang terletak di daerah Tuban, Jawa Timur. Ternyata banyak sekali para peziarah yang datang ke tempat ini dulurnya. Seperti inikah di area kompleks makam Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang populer dengan cara pendakwakannya ya, penyebaran agama Islamnya ya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan beliau wafat di usia 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525. Ayahnya juga merupakan salah satu wali songo ya. Ternyata di tempat ini banyak sekali artefak gerabah-gerabah kuno peninggalan di zaman dahulu dulur ya. Ayah beliau siapakah? Yaitu Kanjeng Sunan Ampel, sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban, yaitu Nyai Ageng Nabila. Sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam ya. Dan siapakah sebenarnya nama beliau Kanjeng Sunan Bonang ya? Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal usulnya ya. Dan di depan kami mendapati sebuah batu lingga ya. Seperti ini dulur ya. Raden Maulana Mahmud Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya. Ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong, hanya saja ukuran kecil ya dulur. Karena hanya seukuran piring saja alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik bonang. Sekarang masyarakat lahir lebih suka ya, maksudnya menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu. Dan inilah dulur ya, keramaian yang berada di makam Kanjeng Sunan Bonang ya. Nah seperti ini dulur ya. Sampai apa ya, sandalnya itu disisip-sisipkan dulur ya. Nah, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang datang, ada yang keluar dulur ya. Seperti itu dulur, kita berada di dalam makam beliau Kanjeng Sunan Bonang. Coba kita sedikit mengecilkan suara dulur karena kita menghormati orang yang sedang berziarah. Semoga perjalanan ini menjadi berkah barokah buat kita semua, khususnya buat para sedulur pemirsa semua. Dan seperti ini dulur ya, dari berbagai daerah bahkan luar kota ya, pada datang ke sini hanya untuk mengalah barokah. Karena waliullah, wali songo, orang yang dekat sama yang maha kuasa ya. Di dalam hakikatnya ya, kita mendoakan beliau, lalu beliau pun juga mendoakan kita kepada yang maha kuasa. Doa beliaulah yang lebih cepat karena beliau adalah kekasih Allah. Nah seperti ini dulur ya, suasana di dalam
sekeliling makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Dan ini ada sebuah peninggalan di era-eranya. Dan dari sebuah karyalah yang dinamakan Bonang. Dari sinilah ya, dari Bonang beliau mendapatkan nama julukan sebagai Kanjeng Sunan Bonang ya. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu, tanpa adanya paksaan ya, karena orang yang masuk ke agama Islam itu tidak boleh dipaksa dulur ya. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musola yang berlokasi di pinggir Sungai Berantas, tempatnya di Desa Singkal. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwanya ke Demak, Jawa Tengah. Saat itu Demak beliau tinggal di Desa Bonang. Konon beliau juga mendapatkan julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di Desa Bonang ya. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidak mudah, karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur-unsur kejawen ya. Tapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Beliau melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni, sehingga dari sinilah muncul ide-ide untuk membuat sebuah alat musik yang kemudian dinamakan sebagai alat musik Bonang. Nah ini dulu ya, saat akan memulai dakwah, Sunan Bonang akan memainkan gamelan Bonang tersebut sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang ya. Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayang tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islam di dalamnya. Dan begitu saja jejak sejarah kita kali ini. Salam sehat, salam santun, semoga dilimpahkan rezekinya yang melimpah ruah. Sukses selalu untuk panjenengan semua. Rahayu Sagung Dumadi. Wassalam. Mantap.